Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Amirah, Prodi S1 Pendidikan Kimia semester 5, Universitas Muhammadiyah Semarang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Budaya Dasar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang keadilan dan pandangan hidup. Dalam setiap kehidupannya, manusia pasti mengalami perlakuan yang tidak adil, di mana setiap diri manusia pasti terdapat suatu dorongan atau keinginan untuk berbuat jujur. Namun terkadang untuk melakukan kejujuran tersebut sangatlah sulit dan banyak kendalanya yang harus dihadapi, seperti keadaan atau situasi, permasalahan teknis, hingga bahkan sikap moral. Nah, di sini ada beberapa pengertian tentang keadilan. Nah, yang pertama dari Aristoteles. Keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan di sini dapat diartikan sebagai titik tengah di antara kedua ujung ekstrim dari yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kemudian yang kedua ada dari Plato. Plato menjelaskan bahwa keadilan diproyeksikan sebagai pada diri manusia, sehingga orang yang dikatakan adil adalah orang yang mengendalikan diri dan perasaannya dikendalikan oleh akal. Kemudian ada dari Socrates. Socrates menjelaskan bahwa keadilan itu memproyeksikan keadilan kepada negara. Keadilan akan tercipta di sebuah pemerintahan apabila pemerintah sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, secara umum sendiri, keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan menurut sumbernya. Nah, keadilan menurut sumbernya ini ada dua. Yang pertama, keadilan individual, dan yang kedua ada keadilan sosial. Keadilan individual itu adalah keadilan yang tergantung dari kehendak baik atau buruk masing-masing individu. Contohnya, seorang ibu memberikan uang saku kepada anaknya sesuai kebutuhannya. Kalau ibu tersebut memberikan uang saku yang sama kepada semua anaknya, berarti tindakan ibu tersebut itu dikatakan tidak adil, meskipun ia memberikan sama rata kepada anak-anaknya. Nah, mengapa tidak adil? Karena kebutuhan masing-masing anak itu berbeda-beda. Jadi, ibu tersebut memberikan secara tidak adil. Apabila dikatakan adil, berarti ibu tersebut memberikan uang saku sesuai dengan kebutuhan anaknya meskipun berbeda-beda. Kemudian ada keadilan sosial. Nah, keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaannya itu bergantung kepada struktur-struktur sosial yang ada pada masyarakat. Contohnya itu ada keadilan menurut Pancasila. Keadilan sosial berarti setiap manusia itu di Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama, baik dalam bidang hukum, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Jadi sama rata, tidak memandang ras, suku, atau agama. Keadilan dan ketidakadilan. Nah, sudah dijelaskan tadi ya bahwa keadilan adalah pemenuhan hak, sedangkan pengingkaran hak adalah ketidakadilan. Itu menurut Ulpanius, seorang ahli hukum Romawi. Nah, menurut Sunarso dan Mardimin memberi pendapat yang sedikit berbeda. Perlakuan yang sama di sini haruslah tetap memperhatikan perbedaan yang seimbang dan relevan dengan perbedaannya. Contohnya itu, perlakuan terhadap orang yang rajin tidak harus sama dengan perlakuan orang yang malas. Kemudian, keadilan merupakan konsep tentang mana yang tergolong adil dan mana yang tergolong tidak adil. Jadi, keadilan adalah perlakuan kepada setiap manusia yang menghormati hak-haknya, baik hak kemanusiaannya maupun hak-hak lainnya yang diperoleh melalui jalan yang sah seperti upah kerjanya, barang yang telah dibayarnya. Sedangkan ketidakadilan adalah perlakuan yang tidak menghormati hak-hak seperti yang disebutkan tadi. Itu menurut Kana tahun 1996.
Nah, kemudian ada terjadinya ketidakadilan. Yang pertama itu ketidakadilan dalam kehidupan bersama. Karena kehidupan bersama merupakan fenomena kehidupan manusiawi yang bersifat universal. Artinya, kehidupan bersama akan mengasumsikan ketidakadilan. Kedua, ketidakadilan terjadi karena adanya kebebasan dan kemampuan manusia dalam merancang kehidupannya. Dalam kehidupan bersama, setiap orang itu berhak untuk menjadi dirinya sendiri. Ketiga, ada ketidakadilan terjadi karena adanya dialektika kehidupan manusia. Dalam kehidupan yang normal, setiap orang berprinsip terwujudnya realisasi kebersamaan dan kebebasan individu untuk menjadi dirinya sendiri. Kemudian ada pandangan hidup. Nah, apa sih pandangan hidup itu? Nah, pandangan hidup itu artinya pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, atau petunjuk hidup di dunia. Pendapat atau pertimbangan itu merupakan hasil pemikiran manusia berdasarkan pengalaman sejarah menurut waktu dan tempat hidupnya. Dengan demikian, pandangan hidup itu bukanlah timbul seketika atau dalam waktu yang singkat, melainkan melalui proses waktu yang lama dan terus-menerus atau kontinu, sehingga hasil pemikiran itu dapat diuji kenyataannya. Hasil pemikiran itu dapat diterima oleh akal, sehingga diakui kebenarannya. Atas dasar itu, manusia menerima hasil pemikiran itu sebagai pegangan, pedoman, arahan, atau petunjuk yang disebut dengan pandangan hidup. Nah, pandangan hidup berdasarkan asalnya ini ada 3. Yang pertama, pandangan hidup yang berasal dari agama, yaitu pandangan hidup yang mutlak. Yang kedua itu ada pandangan hidup yang berupa ideologi yang disesuaikan dengan kebudayaan dan norma yang terdapat pada suatu negara. Yang ketiga, pandangan hidup hasil renungan, yaitu pandangan hidup yang relatif kebenarannya. Nah, di sini ada unsur-unsur dari pandangan hidup. Yang pertama itu ada cita-cita. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, cita-cita adalah keinginan, harapan, tujuan yang selalu ada dalam pikiran. Baik keinginan, harapan, maupun tujuan merupakan apa yang mau diperoleh seseorang pada masa mendatang. Dengan demikian, cita-cita merupakan pandangan masa depan, merupakan pandangan hidup yang akan datang. Nah, pada umumnya cita-cita merupakan semacam garis linier yang makin lama makin tinggi. Dengan perkataan lain, cita-cita merupakan keinginan, harapan, dan tujuan manusia yang makin tinggi tingkatannya. Seseorang mencapai apa yang dicita-citakannya itu tergantung dari 3 faktor. Yang pertama itu faktor manusia yang memiliki cita-cita. Yang kedua, kondisi yang dihadapi selama mencapai apa yang dicita-citakannya. Dan yang ketiga itu seberapa tinggikan cita-cita yang hendak dicapai. Nah, unsur yang kedua yaitu unsur kebajikan. Kebajikan itu bisa disebut kebaikan ya, atau perbuatan yang mendatangkan kebaikan pada hakikatnya sama dengan perbuatan moral, perbuatan yang sesuai dengan norma-norma agama dan etika. Manusia berbuat baik karena menurut kodratnya itu manusia itu baik gitu. Makhluk bermoral atau dorongan suara hatinya manusia cenderung berbuat baik. Sebagai makhluk pribadi, manusia dapat menentukan sendiri apa yang baik dan apa yang buruk. Baik dan buruk itu ditentukan oleh suara hati. Suara hati adalah semacam bisikan di dalam hati yang mendesak seseorang untuk menimbang dan menentukan baik buruknya suatu perbuatan, tindakan, atau tingkah laku. Jadi suara hati itu dapat merupakan hakim untuk diri sendiri. Nah, unsur yang ketiga ada usaha atau perjuangan. Usaha atau perjuangan merupakan kerja keras untuk mewujudkan cita-cita. Kerja keras itu dapat dilakukan dengan otak atau ilmu, maupun dengan tenaga atau jasmani, atau dengan kedua-duanya. Kerja keras pada dasarnya menghargai dan meningkatkan harkat dan martabat manusia. Untuk bekerja keras, manusia dibatasi oleh kemampuan, karena kemampuan terbatas timbul
perbedaan tingkat kemakmuran antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Kemudian unsur yang selanjutnya itu ada keyakinan atau kepercayaan. Keyakinan atau kepercayaan yang menjadi dasar pandangan hidup berasal dari akal atau kekuasaan Tuhan. Menurut Profesor Dr. Harun Nasution, ada 3 aliran filsafat, yaitu yang pertama aliran naturalisme. Nah, aliran ini adalah hidup manusia itu dihubungkan dengan kekuatan gaib yang merupakan kekuatan tertinggi. Kekuatan gaib itu dari natur atau dari Tuhan. Kemudian ada aliran intelektualisme. Nah, dasar aliran ini adalah logika atau akal. Manusia mengutamakan akal. Dengan akal manusia berpikir mana yang benar, menurut akal itulah yang baik, maupun bertentangan dengan kekuatan hati nurani. Manusia yakin bahwa dengan kekuatan akal, kebajikan itu dapat dicapai dengan sukses. Dengan akal diciptakan teknologi. Teknologi adalah alat bantu yang mencapai kebajikan yang maksimal, maupun mungkin teknologi memberikan akibat yang bertentangan dengan akal. Kemudian yang ketiga ada aliran gabungan. Aliran ini adalah kekuatan gaib dan juga akal. Kekuatan gaib artinya kekuatan yang berasal dari Tuhan. Percaya adanya Tuhan sebagai dasar keyakinan, sedangkan akal adalah dasar kebudayaan yang menentukan benar tidaknya sesuatu. Segala sesuatu dinilai dengan akal, baik sebagai logika berpikir maupun sebagai hati nurani. Jadi, apa yang benar menurut logika berpikir juga dapat diterima oleh hati nurani. Kemudian ada langkah-langkah berpandangan hidup yang baik. Yang pertama itu ada mengenal. Nah, mengenal merupakan suatu kodrat bagi manusia, yaitu merupakan tahap pertama dari setiap aktivitas hidupnya, yang dengan ini mengenal apa itu pandangan hidup. Tentunya kita yakin dan sadar bahwa setiap manusia itu pasti mempunyai pandangan hidup. Maka dari itu kita dapat memastikan bahwa pandangan hidup itu ada sejak manusia itu ada, dan bahkan hidup itu ada sebelum manusia itu belum turun ke dunia. Yang kedua ada mengerti. Tahap kedua untuk berpandangan hidup yang baik adalah mengerti. Mengerti di sini maksudnya mengerti terhadap pandangan hidup itu sendiri. Bila dalam bernegara kita berpandangan pada Pancasila, maka dalam berpandangan hidup itu pada Pancasila, kita hendaknya mengerti apa itu Pancasila dan bagaimana mengatur kehidupan bernegara. Begitu juga berpandangan hidup pada agama Islam. Hendaknya kita mengerti apa itu Al-Quran, hadis, ijma, dan bagaimana ketiganya itu mengatur kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, ada menghayati. Dengan menghayati, pandangan hidup kita memperoleh gambaran yang tepat dan benar mengenai kebenaran pandangan hidup itu sendiri. Menghayati di sini dapat diibaratkan menghayati nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu dengan memperluas dan memperdalam pengetahuan mengenai pandangan hidup itu sendiri. Yang keempat, ada meyakini. Setelah mengetahui kebenaran dan validitas, baik secara kemanusiaan maupun ditinjau dari segi kemasyarakatan maupun negara, dan dari kehidupan di akhirat, maka hendaknya kita meyakini bahwa pandangan hidup yang telah kita yakini itu benar gitu. Meyakini ini merupakan suatu hal untuk cenderung memperoleh suatu kepastian sehingga dapat mencapai suatu tujuan hidupnya. Yang kelima ada mengabdi. Pengabdian merupakan sesuatu hal yang penting dalam menghayati dan meyakini sesuatu yang telah dibenarkan dan diterima baik oleh dirinya sendiri, lebih-lebih dari orang lain. Dengan mengabdi, maka kita akan merasakan manfaatnya. Sedangkan perwujudan manfaat mengabdi ini dapat dirasakan oleh pribadi kita sendiri. Dan manfaat itu sendiri bisa terwujud di masa hidup atau sesudah meninggal, yaitu di dalam akhirat. Dan yang terakhir ada mengamankan. Mungkin sudah merupakan sifat manusia bahwa bila sudah mengabdikan diri pada suatu pandangan hidup, lalu ada orang lain yang mengganggu atau menyalahkan, tentunya kita tidak terima, bahkan cenderung melakukan perlawanan.
Hal ini karena kemungkinan merasakan bahwa dalam berpandangan hidup itu telah mengikuti langkah-langkah sebelumnya, dan langkah-langkah yang ditempuhnya itu telah dibuktikan kebenaran, sehingga apabila ada orang yang tidak terima, maka pasti kita akan mengadakan suatu respon, entah itu berwujud tindakan atau yang lainnya. Nah, demikian penjelasan tentang keadilan dan pandangan hidup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.